Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep dan Transaksi Mata Uang Asing pada mata kuliah Akuntansi Keuangan, lanjutan 1. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang yaitu Agus Nur Saputra, Inita Anggi Olia, Indah Puji Astuti. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Pengertian kurs dan mata uang asing. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar exchange rate. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Selanjutnya, falas atau valuta asing. Falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Valuta asing, atau biasa disebut dengan falas, adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Jenis-jenis mata kurs. Pertama, kurs jual. Kurs jual adalah kurs yang digunakan untuk menukarkan mata uang rupiah ke dalam mata uang asing. Jenis kurs jual biasa digunakan oleh money changer atau tempat penukaran mata uang pihak bank dan pedagang valuta asing. Kedua, kurs beli. Kurs beli adalah kurs yang dipakai saat membeli uang asing atau menukarkan uang asing dengan rupiah, biasanya dilakukan oleh money changer, pihak bank, dan pedagang mata uang asing. Ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah tingkat kurs yang berada di antara kurs beli dan jual. Jenis kurs ini didapatkan dengan menjumlahkan nilai kurs beli dan kurs jual, kemudian hasilnya dibagi menjadi 2. Jenis-jenis transaksi falas. Pertama, transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing falas atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Kedua, transaksi forward adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan tanggal yang sudah disepakati. Karena hal itulah transaksi ini disebut juga dengan transaksi berjangka. 3. Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Keempat, transaksi option adalah suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga rentang waktu dan tanggal akhir tertentu. Mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan. Kurs forward mata uang asing. Kontrak forward adalah instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mengelola risiko mata uang internasional dengan mengunci nilai tukar di masa depan. Langkah-langkah menggunakan kontrak forward. Pertama, identifikasi risiko yang ingin dilindungi, misalnya fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kedua, tentukan jumlah dan mata uang yang terlibat. Ketiga, pilih tanggal jatuh tempo kontrak. Keempat, negosiasi harga forward dengan pihak lawan. Kelima, tanda tangani kontrak forward. Manfaat penggunaan kontrak forward. Pertama, mengurangi ketidakpastian. Kedua, mengurangi dampak pergerakan mata uang yang merugikan. Keempat, memastikan bahwa volatilitas mata uang tidak berdampak negatif pada hasil keuangan. Resiko mata uang secara keseluruhan. Pertama, antisipasi pergerakan kurs. Kedua, pengukuran risiko kurs valuta asing. Ketiga, perancangan strategi perlindungan. Keempat, pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Kelima, memantau pergerakan kurs mata uang asing. Keenam, menggunakan sistem akuntansi yang tepat.
Memahami lindung nilai dan instrumen keuangan derivatif. Lindung nilai adalah strategi investasi, sedangkan derivatif adalah instrumen investasi. Keduanya saling terkait dan sering digunakan bersamaan. Lindung nilai, teknik atau strategi investasi untuk mengasuransikan terhadap kerugian, mengurangi risiko potensial, tetapi juga mengikis potensi keuntungan. Contohnya, perusahaan membeli jagung berjangka untuk melindungi dari kenaikan harga jagung. Derivatif, instrumen keuangan yang menawarkan eksposur tidak langsung ke kelas aset dasar, sebagian pasar, atau sekuritas tertentu. Contohnya, opsi dan kontrak berjangka. Akuntansi lindung nilai. Pertama, menyelaraskan pengakuan keuntungan atau kerugian pada instrumen lindung nilai dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai. Kedua, tujuannya untuk mengurangi volatilitas dalam laporan keuangan. Demikian materi yang kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan terima kasih kepada para audiens selama kami presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.